Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alsyaulia, NPM 2010631060152, kelas A semester 2, Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan peserta didik. Pengertiannya dulu. Pengertian perkembangan peserta didik menurut para ahli. Menurut Kasiram, 1983, perkembangan mengandung makna adanya pemunculan sifat-sifat yang baru, yang berbeda dari sebelumnya. Mengandung arti bahwa perkembangan merupakan perubahan sifat individu menuju kesempurnaan yang merupakan penyempurnaan dari sifat-sifat sebelumnya. Yang kedua itu menurut Santrok Yusen, 1992. Perkembangan merupakan pola perkembangan individu yang berawal pada konsep dan terus berlanjut sepanjang hayat dan bersifat involusi. Dengan demikian, perkembangan berlangsung dari proses terbentuknya individu, dari proses bertemunya sperma dengan sel telur dan berlangsung sampai akhir hayat, yang bersifat timbul adanya perubahan dalam diri individu. Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan adalah proses perubahan individu yang bersifat dinamis ke arah kesempurnaan secara terus-menerus sejak lahir hingga akhir hayat. Terus, konsep dasar perkembangan. Peserta didik yaitu semua komponen masyarakat yang belajar dan mengembangkan diri melalui prosedur-prosedur, baik prosedur formal maupun non-formal. Sedangkan tenaga pendidik adalah semua orang yang mengamalkan ilmu dan pengalaman dengan cara memberikan bekal dan pengajaran sebagai pengabdi terhadap masyarakat. Peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Antara lain seperti ada peserta didik yang cepat menerima materi dan ada yang harus diulang sehingga ia mengerti suatu materi. Ada juga yang bersifatnya cepat menghafal dan ada yang sulit menghafal. Oleh karena beragamnya karakteristik setiap peserta didik, yang harus diperhatikan oleh pendidik adalah harus pandai-pandai mengenal karakteristik setiap peserta didik. Misalnya dengan cara memberikan suatu permasalahan dan bagaimana peserta didik menyelesaikan dengan solusinya sendiri. Perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi terhadap perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Tujuan mempelajari perkembangan peserta didik ini satu, yaitu agar mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. Dua, dapat merespon perilaku peserta didik secara tepat. Dan yang terakhir itu ketiga, membantu mengenali adanya penyimpangan yang terjadi pada diri peserta didik untuk membantu memahami diri sendiri sehingga dapat berperilaku secara tepat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa unit yang saya pelajari dari semester ini. Itu dari unit 1 tentang hakikat perkembangan. Perkembangan yaitu suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik ataupun psikis, menuju tingkat kedewasaan yang berlangsung secara sistematis. Perkembangan merupakan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perubahan fisik meliputi perkembangan biologis dasar dan sebagai hasil dari konsep dan hasil interaksi proses biologis dan genetik dengan lingkungan. Dengan perubahan psikis yang menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu. Contohnya itu, 1. Terjadi perubahan ukuran dalam aspek fisik, seperti tinggi, berat, dan organ-organ tubuh lainnya. 2. Terjadi perubahan proporsi dalam aspek fisik, seperti proporsi tubuh anak berubah sesuai fase. 3. Lenyapnya tanda-tanda lama dalam aspek fisik, seperti lenyapnya kelenjar timus pada bagian dada, rambut halus, dan gigi susu. 4. Munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik, atau tumbuh pergantian gigi. Yang kedua itu tentang karakteristik dan
Perbedaan individu. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008, karakteristik individu merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Contohnya itu kayak satu, berhubungan dengan Tuhan, seperti beriman, bertakwa, bersyukur, dan jujur. Dua, berhubungan dengan sendiri seperti disiplin, berani, bekerja keras, dan berhati lembut. Yang tiga itu berhubungan dengan keluarga, masyarakat, dan alam sekitar. Contohnya berhubungan dengan keluarga dan masyarakat itu patuh, hormat, menghargai, dan berani. Tiga, tentang pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertumbuhan adalah perubahan secara psikologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Perubahan memiliki beberapa aspek, baik fisik maupun psikis, dan terdiri dari 4 kategori utama, yaitu perubahan dalam ukuran, perbandingan, mengganti hal-hal yang lama, dan memperoleh hal-hal yang baru. Perkembangan individu terjadi dari hal-hal umum, kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang khusus. Contohnya, 1. Perubahan dalam ukuran berat dan panjang badan. 2. Perubahan pengganti hal-hal yang lama, seperti saat bayi adanya kelenjar buntu dan perlahan menghilang. Terus bahasa bayi yang kurang jelas lama-kelamaan akan jelas. Yang ketiga, perkembangan. Contoh dari perkembangan itu seperti anak lebih dulu menggerakkan tubuhnya sebelum bisa menggunakan kedua tungkai untuk menyangga tubuhnya, melangkah kaki, dan berjalan. Keempat itu tentang kebutuhan remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Hall dalam The Bird dan kawan-kawan 1974 menurutnya masa remaja ini sebagai masa storm and stress. Selama masa remaja banyak masalah yang dihadapi karena saat remaja berupaya menentukan jati dirinya atau identitasnya. Usaha dengan berbagai pendekatan untuk mengaktualisasikan diri secara baik. Aktualisasi merupakan bentuk kebutuhan remaja untuk mewujudkan jati diri. Contohnya itu 1. Kebutuhan organis, makan, minum, bernapas. 2. Kebutuhan emosional, kebutuhan untuk mendapatkan simpati dari pihak lain. Ketiga, kebutuhan untuk berprestasi, berkembang karena didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus menunjukkan psikofisis. Keempat, kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Kelima, ada pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja, meliputi perubahan ukuran, proporsi tubuh, munculnya ciri kelamin utama, primer, dan ciri kelamin kedua atau sekunder. Penyebab pertumbuhan pada remaja karena ada 2 kelenjar yang menjadi aktif bekerja dalam sistem endokrin. Kelenjar pituitar yang terletak di dasar otak mengeluarkan macam hormon. Contohnya itu perubahan ukuran tubuh. Anak akan bertambah tinggi 10-15 cm dan berat 5-10 kg setelah terjadi kematangan kelamin. 2 itu perubahan proporsi tubuh. Perubahan ini tidak akan sama untuk seluruh tubuh. Proporsi mulai tampak seimbang menjadi proporsi orang dewasa. 3. Ciri kelamin yang utama. Masa anak-anak, alat kelamin yang utama masih belum berkembang dengan sempurna. Ketika remaja mulai berfungsi saat 14 tahun pada laki-laki, mimpi basah, dan 13 tahun pada wanita saat menstruasi atau mimpi basah. Keempat, ciri kelamin kedua. Pada anak perempuan membesarnya buah dada, mencuatnya puting susu, pinggul melebar. Dan pada anak laki-laki tumbuh kumis, jenggot, bahu melebar, dan suara mengeras. Sekian dari saya, terima kasih.